Sebenarnya kalau orang tertawa itu karena mereka udah berdamai dengan sakit-sakit mereka. Not really. Ya nggak harus kayak gitu. Ada orang-orang yang ketawa karena saking sakitnya, kadang udah nggak bisa diwakili pakai nangis. Ternyata satu penulis tuh ngomong bahwa tawa itu adalah sebuah cara menjadi manusia. Karena diambil dari pengkhotbah, ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Kalau tertawa nggak boleh karena lu tertawa kayak monyet, karena kamu image of God kan. Tapi mungkin kita terlalu rohani sampai nggak jadi rohani. Tuhan kan manusia sejati. Kalau dia bisa manusia sejati yang 100% Yesus manusia, maka dia pasti tertawa seperti dia juga menangis. Bener. Tapi kan kita nggak gambarin itu. Tapi gue percaya sih Yesus ketawa. Itu kalau Yesusnya cool, marah-marah, diam, anak jangan mengganggu jalannya ibadah gitu. Warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan hari ini teman-teman sekali lagi kita kedatangan pembicara spesial kita yang mungkin teman-teman sudah sering lihat. So teman-teman please welcome, ini dia pendeta jagoan kita, Guru Injil jagoan kita, Johan Nugroho. Halo teman-teman gitu dong. Kapan dipendetain? Kapan-kapan. Kok halo ke teman-teman dulu dong. Hai guys. Yes. Terakhir kalau Johan di sini tuh kita bahas tentang Israel Palestina ya. Gimana Koko reaction tentang konten waktu itu? Menyeramkan, dahsyat. Ada banyak kritik dan komen, tapi teman-teman kalau it's good lah ya. Tapi teman-teman kalau teman-teman nonton itu banyak isinya membicarakan tentang hal-hal baik tuh, hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Tapi hari ini Ko Johan hari ini datang lagi di acara spesial kita. Kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa. Apa itu Koko? Apa itu Koko? Tapi sebelum gue mulai, gue rasa akan lebih baik kalau lu kasih tahu dulu tentang pelayanan lu kok. Mungkin ada banyak teman-teman baru yang masih nonton, dia belum kenal tentang lu gitu. Lagi diulang. 3 kali nih. Yeah. Saya melayani di Sing Sanctuary yang Hearted Nurturing Community, itu satu ibadah kontemporer di GKI Puri. Dan saya juga ada Vestige Community buat anak-anak yang suka mikirnya aneh-aneh, yang liar-liar, yang kadang-kadang nggak bisa diomongin di gereja. Kita biasa kumpul di kafe. Nggak bisa diomongin di gereja. Nggak bisa ditanyain. Nggak bisa ditanyain. Oke. Red flag. Red flag di gereja. Oke, pas banget nih karena hari ini kita mau bahas topik itu tuh kok. Oke. Ini sebenarnya topik yang gua rasa cocok banget ya sama lu ya. Tawa dan spiritualitas. Pernah kepikiran nggak teman-teman kalau tertawa itu ternyata ada hubungannya dengan spiritualitas? Pernah kepikiran nggak? Teman-teman ya. Iya teman-teman. Nah sekarang kalau dari lu, tawa dan spiritualitas, ini nyambungnya kemana sebenarnya kok? Kebetulan gue suka stand up comedy ya. Oh iya. Sama lah kita semua sama. Sekarang stand up comedy kan booming banget. Iya, gue suka banget. Sebetulnya pertama kali denger gitu, gue suka banget. Tapi gue nangkep, Jul. Sebetulnya ketika pertama kali denger itu gue ketawa. Tapi kadang-kadang ketawanya itu bisa kecampur sama pain. Tertawa, keresahan kah? Iya, keresahannya itu kayak dia ngetawain diri sendiri yang ada sakit banget gitu loh. Karena dan di situ sebetulnya akhirnya merubah pandangan gua gitu kan. Pandangan gua adalah kalau kita paling bahagia ya, biasanya kita nangis. Bener gak? Bener. Joy. Iya. Dan gua ketemu di pelayanan ternyata hal yang paling menyakitkan itu kadang diwakili dengan tawa. Bukan dengan tangisan. Karena udah gak bisa nangis, Jul. Bukan dengan tangisan. Bukan. Dan lu kalau ketemu orang-orang yang udah painful banget, yang udah nangis, capek, dan dia begitu ketawa, waduh, sakit banget. Di situ, wah. Kok bisa? Lu udah pernah ketemu belum? Apa? Ketemu temen yang sakit, kecewa banget, udah gak bisa nangis, dan dia cuma ketawa kayak orang gila. Iya, gue pernah. Tapi yang gue melihatnya adalah dia udah berdamai dengan itu gitu. Enggak, kalau waktu masih sakit. Kalau masih sakit, oke, kita coba trace balik satu-satu. Ada lagu lah kan. Dalam tawa mereka. Oke, gue nggak pernah denger. Tersimpan. Parah banget gue. Duka, waduh. Gue kena banget tuh sama tuh lagu. Jadi itu lumayan kujumpai di pelayanan. Orang yang sakit banget sampai ketawa untuk ngeluarin rasa sakitnya. Kok bukannya sebenarnya kalau orang tertawa itu karena mereka udah berdamai dengan sakit-sakit mereka? Not really. Ya nggak harus kayak gitu. Ada orang-orang yang ketawa karena saking sakitnya, kadang udah nggak bisa diwakili pakai nangis. Sama kayak lu bahagia udah nggak bisa ketawa, lu cuma bisa nangis. Kayak ada
percampuran. Kayak lu nonton film Inside Out. Betul, gue jujur Joy sama sadness-nya. Wah, jujur banget kok. Sebelum lu ngomong itu gue juga lagi kepikiran Inside Out. Kenapa? It's a good movie, teman-teman. Karena itu ngomongin tentang emosi yang bercampur dan sebagainya kan. Ada joy, ada sadness, dan joy sadness itu bisa gabung. Tapi di sini gue baru tahu kalau tertawa merepresentasikan kesakitan lu itu yang paling dan sebetulnya ini dulu gue nggak pernah ulik, cuma beberapa tahun lalu ya, nggak tahu 8-9 tahun lalu gue udah lama nih, udah lama 8 tahun lalu lah mungkin. Lah gue itu kan biasanya kalau mimpin mimpin acara itu ada yang nangis. Gue tersentuh ketika ada gue khotbah, ada orang tersentuh menangis. Wah, kayaknya itu Tuhan bekerja gitu. KKR dan gue bisa ikut nangis juga. KKR lah ya, KKR. Ada orang tanya, lu kenapa kok lu suka bikin orang nangis? Gue bukan bikin orang nangis, gue nangis bareng mereka. Wah, kalau gue bikin orang nangis itu gue nangis ngeliat mereka nangis, gue nangis, mereka nangis bareng sama gue. Lah ini kata stand up komedian. Komedian yang sejati itu bukan bikin orang ketawa, tapi dia lihat kejadian lucu, dia ketawa, dia ajak kita ketawa bareng sama dia. Itu stand up komedi. Itu gue terinspirasi dan gue khotbah itu harusnya sebuah tangisan yang gue bisa nangis bareng sama mereka, yang gue jujur nangis gitu loh. Bukan bikin buat orang nangis. Tapi satu kejadian ini ngubahin aku, Jul. Begitu ini kayak mau retreat satu gereja di Surabaya, dia undang gua dan di situ kumpul leader-leadernya, dan di situ kita bikin acara dulu, mereka harus ngalamin dulu gitu ya. Dan begitu selesai acara pada nangis, Jul. Gue ikut nangis. Ternyata setelah lampu dinyalain, ketawa mereka. Loh. Kok bisa nangis ketawa? Kok bisa? Iya. Ketawanya ngomong apa? Eyeshadow gue luntur. Oke. Gue harus akuin itu lucu, benar. Terus dia lihat, wah gue luntur juga. Dan mereka ketawa. Dan gue shock. Karena gue gak expect kan. Gue udah indah lu. Tapi begitu mereka ketawa, kok hati gue juga bahagia. Dan di situ dilihat, Tuhan bekerja lu harusnya di dalam tawa. Itu ngubahin gue. Lu bisa merasakan emosi itu. Dan gue ketawa itu pertama kalinya orang nangis, terus habis itu ketawa ngakak, Jul. Eyeshadow luntur. Tapi gue kebayang sih. Maksud gue pasti kita semua teman-teman pernah, gue nggak tahu ya, mungkin sebagian merasakan momen lu sedih dan akhirnya lu nangis bareng teman atau pacar atau siapa. Terus habis itu karena ada sesuatu hal yang lucu, kayak tadi eyeshadow itu unexpected banget lah. Dan itu wajar, gue kebayang gitu situasi lucunya teman-teman semua ya. Sebuah munculnya emosi tawa itu gitu loh. Cuman lu bayangin, ini gue off topic sebentar ya, nggak off topic banget sih. Cuman lu bayangin kalau di tengah-tengah KKR gitu-gitu sebelum pas lagi momen-momen sedih tiba-tiba ada yang ketawa, lu merasa ter-annoyed juga gak sih dengan itu? Mungkin bisa ter-annoyed, tapi kalau lu udah ngerti perspektif bahwa tawa itu juga mengalami luka, mungkin lu bisa lebih embrace it. Mungkin paling lu bilang tenang dikit, boleh agak yang lain terganggu gitu kan. Tapi lu bisa embrace it. Karena gue pernah juga di dalam posisi luka yang begitu dalam yang gue udah gak bisa nangis. Gue cuma bisa ketawa. Makanya gue tahu banget itu sakitnya. Kok gue jadi kebayang. Aduh sorry kok, gue jadi agak kebayang banget. Saking kayak lu udah desperate, saking lu sedihnya, lu tertawa supaya menutupi kesedihan. Gue ceritain deh ya, mungkin singkat aja. Mungkin beberapa teman udah tahu gue pernah dipukulin bapak gue, padahal gue nggak salah gitu kan. Tapi saking sakitnya, Jul, karena udah nggak bisa ekspresiin, gue akhirnya ketawa, terus gue lihat senyum sama dia, ketawa sendiri kayak orang gila. Gue panggil, kasih pisau, ambil pisau, gue kasih dia, udah bunuh aja sambil ketawa. Lu tau nggak, lu mengingatkan gue akan apa? Joker. Ya, that's right. Teman-teman nggak tahu kan? Makanya gue lihat Joker itu nggak bisa tidur gue. Joker kok. Yang terakhir kan? Iya. Itu keren sih. Sebenarnya the whole pembicaraan kita sampai awal tadi dan akan seterusnya Joker. Gue keinget referensi pop culture-nya Joker. That's right. Joker tuh adalah orang yang tersakiti. Iya, orang yang berusaha belajar cinta segala macam, tapi dia hurt dan dia udah nggak punya cara lagi untuk ekspresi ini, terus dan tawa itu terakhir. Gue ini agak speechless. Lu tau gak, gue mikirnya ke arahnya adalah Joker yang mengalami begitu banyak tersakiti dan sebagainya, dia menjadi Joker. Ini hari ini teman-teman kita kedatangan Johan Nugroho yang mungkin mengalami kurang lebih sama. Ya kalau dari cerita lu barusan gitu loh, papa yang pukul-pukul, lu ambil pisau. Gue yang ambil pisau ya kan. Enggak teman-teman, sorry. Orang yang pertama kali dengar pasti dia akan mikir, oh my god,
sampai ambil pisau. Anak kecil loh kok, bukan lu yang sekarang loh. Gue SMA. SMA maksudnya ya udah pemuda yang secara sense juga udah lumayan bisa berpikir dan bernalar, dia ambil pisau nih Pak. Udah bunuh aja sambil ketawa. Dan papa gue nangis dan di situ gue tahu gue ngelukain yang paling dalam. Terus lu gimana? Gue ngelukainnya pakai karena gue jadi orang tua tau lah ketika anak bilang lu nggak sayang, papa nggak sayang aku, aduh sakit. Apalagi nih anak gue kalau gue bayangin ya ambil pisau kasih gue, waduh sambil ketawa, aduh. Makanya papa aku nangis sih. Ya puji Tuhan lah gue rekonsili udah terjadi rekonsili, tapi itu menyakitkan. Cuman pertanyaan gue adalah kenapa lu nggak jadi Joker juga hari itu? Maksudnya apa yang membuat lu nggak menjadi Joker gitu loh? Paham gak? Karena gue gitulah dengan situasi kayak gitu kok. Gue ketemu emotion cinta. Gitu. Gue ketemu cinta Tuhan yang bikin gue nangis kayak anak kecil, bukan lagi ketawa, nangis kayak anak kecil. Gue ngalamin Tuhan lah istilahnya. Jadi tertawa nggak cuman stop di tertawa doang. Nah disitulah makanya gue inget satu ayat untuk sesi ini. Sebetulnya ini kan bahanku yang udah lama. Gue baca banyak buku tentang tawa dan spiritualitas. Ternyata satu penulis tuh ngomong bahwa tawa itu adalah sebuah cara menjadi manusia. Karena diambil dari pengkhotbah, ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Orang yang nggak berani menangis nggak lengkap tawanya, cuma tawa. Tapi manusia itu artinya dia berani menangis dan dia berani mendari tawa. Artinya apa? Vulnerable banget. Vulnerable, luka yang pain dia rasain dan dia ekspresin, tapi juga sukacita yang nyata dia juga bisa keluarin di dalam emosi yang sehat kan. Tapi kembali itu bisa sangat ekstrim, kesedihan jadi tawa, kebahagiaan jadi tangis, itu mix. Iya. Walaupun kalau psikologi nggak boleh loh. Lu kalau sedih ya, lu harusnya lu nangis gitu kan. Tapi kenyataannya nggak kadang juga. Tawa itu mewakili banget. Dan aku ketemu beberapa orang yang kadang-kadang ketika dia udah nggak bisa nangis, cerita sama gue ajak ketawa aja. Dia ketawa. Dan kita ketawa painful bareng. Ketawa painful tuh gimana Koko? Ketawa painful itu gimana? Contohnya lah ya. Oke. Mama anak dia divorce, terus dia bilang gila ini bapak gue gini kok, mama gue gila. Iya geblek ya, hidup lu sulit banget ya. Hidup lu udah berat banget. Terus dia ketawa, iya kok gue tahu, saya ketawa bareng sama dia. Bukan menertawakan tapi mengeluarkan emosi dan itu ngelegain. Secara medis itu ketawa itu melegakan dan mungkin kita juga perlu memikirkan bahwa aku udah baca sih bahwa secara spiritual itu ada ruang untuk tawa. Sayangnya memang belum banyak buku yang ditulis, hanya beberapa. Aku baca tuh buku-buku tentang tawa dan spiritualitas. Dari situ mengubahkan hidupku. Sekarang aku sering tertawa. Makanya dikritik juga kan yang di sebelumnya ini, kalau apa pembicaranya tertawa terus. Ini aja kita lagi tertawa loh teman-teman. Ini kita lagi tertawa. But it's okay. Karena mungkin gue nggak tahu ya. Cuman kalau dari pikiran gue sendiri, gue ngerasa banyak orang yang masih melihat tertawa bukan sebagai bentuk emosi tapi sebagai bentuk penghinaan. That's right. Betul, karena yang akhirnya kayak nih banyak orang pasti akan melihat misalkan dia lagi bergumul on something, dia tertawa, kayak orang-orang melihat Joker adalah orang yang kayak dia ini ya ketawa hahaha gitu. Itu ternyata dia jahat, dia psikopat dan sebagainya. Cuman kan kita bisa lihat dari barusan gitu kita ngomongin kalau tertawa itu sebagai bentuk emosi. Jadi gitu. manusia. Jadi manusia, vulnerable-nya teman-teman. Nah cuma masalahnya sekarang banyak orang masih melihat tertawa sebagai bentuk penghinaan. Bahkan stand up comedian, bener gak? Iya benar. Makanya kadang-kadang hati-hati tuh kalau sembarangan lu nertawain. Sembarangan menertawakan dia kayak merasa terhina, baper dan sebagainya. Itu karena ada sejarahnya Jul. Jadi sebetulnya di dalam kekristenan juga ya. Kan peradaban itu dari barat juga. Di dalam kekristenan itu beberapa, enggak semua, ada bapak-bapak gereja tapi cukup lumayan gitu. Bapak-bapak itu gereja melihat bahwa tawa itu sebagai sesuatu yang nggak proper untuk spirituality. Bahkan ada satu ordo, aku nggak sebutin lah, ordo yang sebetulnya kalau kamu melatih spiritualitas kamu nggak boleh tertawa ngakak. Karena itu nggak rohani. Itu dikutip tuh dari satu novel yang namanya In the Name of the Rose, kalangan dari
Gue lupa namanya. Itu buku novel. yang ini bukan? In the Name of the Rose. Dia novel dari kalangan gue lupa. Leonardo da Vinci. Bukan. Jadi dia era medieval. Jadi salah satu lu kalau tertawa nggak boleh karena lu tertawa kayak monyet karena kamu image of God kan. Nggak bisa lu tertawa ngakak, ekspresimu tuh like a monkey. Sorry, gue potong dikit. Gue tiba-tiba kepikiran nih, kenapa monyet diasosiasikan dengan tertawa? Emang monyet tuh ketawa ya? Gue gak pernah lihat monyet sering kan giginya kelihatan gitu. Iya, cuma senyum doang gitu. Nggak yang hahaha gitu. Hahaha cuma ada di kita. Coba balik ke yang tadi. Jadi dulu tuh tertawa dianggap sesuatu yang kurang spiritual. Walaupun tentunya ada bapak gereja lain yang juga mengatakan harusnya kita bersuka cita, kita mengekspresikan ada, kita menari bahkan ada gitu. Cuma majority yang dianggap spiritual itu harus tidak ada tawanya itu nggak bisa gitu loh, yang sampai uncontrol karena irrational gitu kan. Iya kalau itu harus gua akuin, kayak gue setuju juga sih ketawa yang irasional. Dan kadang-kadang ketika akhirnya sampai ke era tertentu itu ada satu carnival. Jadi kata carnival itu dari kata goodbye meat. Karena sebelum prapaskah itu kan ada puasa. Nah, sebelum puasa itu ada karnival itu yang diadakan biasanya rakyat itu pakai pakaian penguasa, pakai pakaian pastor, pakai pakaian pemimpin gubernur, terus dibadutin, dibikin parodi. Dan ini membuat tidak nyaman kekuasaan. Karena mereka memparodikan, menertawakan, makanya digunakan kan untuk media sekarang. Ketika pilpres gini juga kan dibikin parodi, itu lebih masuk, lebih rileks, lebih nyantoy. Tapi jadi masalahnya banyak yang lihat jadi penghinaan. Jadi penghinaan akhirnya memang di abad tertentu di diri Prastawa itu dianggap sebagai sebuah ancaman yang menakutkan. Wow, gue gak nyangka ketawa seserem itu ternyata. Iya, serem lah. Coba tadi lumayan menarik karena Ko Johan ngomong tentang pilpres. Jadi ini kita lagi era pilpres ya, Ko. Jadi era pilpres sih, gue gak ngerti kenapa tuh semua hal-hal viral dikaitin sama pilpres ya. Iya. Jadi akhirnya ya kita ngomongin yang lain. Kita mati gaya. Jadi kita ngomongin yang lain lah. Kok beda untuk tertawa gini-gini ya? Banyak kan sekarang stand up comedy yang menertawakan yang namanya berasal dari keresahan gitu. Terus banyak juga, ini aturan stand up ya, banyak teman-teman kalau orang-orang stand up komedi itu datang dari yang namanya keresahan. Keresahan. Ini gue ngutip Howie nih. Howie masih nonton Hello Gotten Topic nih, kurang ajar. Keresahan yang nyata ya. Yang nyata gitu loh. Nah cuman masih banyak yang belum terima dengan yang namanya lu menertawakan kondisi lu. Paham gak? Masih banyak kondisi lu masa lu tertawain gitu loh. Justru kalau menurut gua ini gara-gara gue terinspirasi beberapa tahun lalu, gue baca lagi, gue suka baca kan, memang ada seorang Romo namanya Sindunata ya, itu penulis favorit. Tidak terdengar seperti Romo tapi oke lah. Dan dia menulis judul artikel, bukan buku artikel, Agama Harusnya Tertawa. Wow. Karena tawa itu adalah sebuah bentuk kritik. Dan kita harus menertawakan diri kita. Karena artinya itu sebuah kritik terhadap kita. I see. Dan ketika kita menertawakan itu bisa konstruktif sebetulnya. Karena aku gara-gara itu aku juga banyak kan, karena banyak belajar beberapa pendekatan filsafat. Menertawakan diri adalah salah satu bentuk menjadi dewasa. Makanya mungkin kata Romo tersebut itu, gereja terlalu tidak mau ditertawakan, tidak mau dipertanyakan kekuasaannya. Makanya kita sebagai makhluk beragama harus tertawa untuk kita mawas diri, melihat kelemahan-kelemahan kita yang kita sering kontradiksi. Kalimat lu barusan. Dan aku belajar nertawain diri. Nah, dari pengalamanku, gue dulu pernah ngajarin kungfu di gereja gitu. Oh iya, teman-teman, Anda tidak tahu sejarah saya dengan Ko Johan di Natal kemarin, seru. Nah, waktu ngajarin, itu ada satu anak kurang ajar banget. Dia itu agak mau mukulin, mau nyerang-nyerang yang lain. Itu lu udah berubah kayak dari nggak mau ngalah, gitu kan. Akhirnya gue mau tunjukin kan, dia kayak nggak mau kalah sama gue dorong ke tembok. Udah stop, udah gitu. Kayak mau nunjukin gue, udah stop, nggak, udah ini kamu bisa ini loh, gitu loh. Terus aku bilang, kamu itu jangan nggak mau kalah, belajar, jangan semua nggak mau kalah. Tapi waktu diserang-serang dia, gue bilang sama temen-temen, gue juga nggak mau kalah loh.
Ternyata gue sama dia sama gitu loh. Jadi gue ceritain sama teman-teman pelayanan untuk membuat gue juga manusia yang gue juga bisa atas nama gue nggak mau kalah. Ternyata gue juga nggak malu juga gue yang ngajarin kita tonjok sama dia. Gue kebayang kok. Jadi ngerti. Kita harusnya menertawakan diri untuk melihat bahwa kita itu juga manusia yang terbatas loh. Iya. Nah, itu gue praktekin sih. Gue tau contoh sederhananya tuh yang kayak lu abis melakukan kesalahan nih, kesalahan bodoh lah. Gue kemarin malam barusan melakukan kesalahan yang sangat bodoh menurut gue. Semalam banget nih. Gue lagi ada event, gue kerja, gue melakukan kesalahan bodoh. Terus gue ketawa gitu. Geblek gitu kan. Maksudnya kayak lucu banget gitu. Karena gue melakukan kesalahan konyol. Jadi lu menertawakan diri lu sendiri. Itu tadi gue ngomong apaan sih gitu kan. Iya, benar. Itu sehat sih bagi gue. Itu sehat gitu. Untuk membuat dirimu belajar lagi loh. Gue harus nggak boleh sembarangan nyalain orang. Gue harus tahu aware sama diri gue. Yang paling lucu sih ini kejadian anak gue itu teledor kayak gue. Tapi gue nggak suka teledor. Suatu hari gue duduk sama bapak gue, anak gue lewat, kabel laptop gue disandung. Jatuh. Lu gak lihat-lihat ya? Gue bilang gitu. Udah kan? Papa gue diem. Habis itu gue ambil minum, gue jalan, gue sandung lagi kabel itu. Terus papa gue ngomong, lah sama aja kayak anaknya. Itu lumayan lucu. Itu lucu banget. Waduh, itu kritik kan dari bapak gue. Tapi gue inget loh, almarhum bapak gue inget itu bagi gue. Gue gak bakal lupa bahwa gue sama. Sorry gue. Ini kita ketawa nih melatih apa yang kita ngomongin. Lu tertawain gue kali ya. Kali ini gue menertawakan kabelnya sih. Cuma kayak agak lucu aja. Memang kan kita skenarionya perlu ditertawakan yo. Iya. Istilah kadang hidup tuh perlu ditertawakan mungkin inilah ya. Terus juga ada istilah kayak tertawalah sekarang sebelum tertawa tuh dilarang. Sebenarnya gue nggak ngerti kenapa quotes itu keluar ya. Act of humility Yul. Jadi aku aku sedikit itu. Jadi tawa itu sebagai sebuah bentuk act of humility, kerendahan hati. Makanya kalau di dalam satu ordo ada yang namanya yang memang dia kalau di Katolik ya, ada buku, aku baru ketemu buku yang Kristen, yang Protestan satu, tapi ada satu buku di Katolik karena memang mereka untuk mengajarkan sesuatu mereka banyak pakai cerita-cerita tawa. Satu ordo itu namanya Jesuit. Itu banyak cerita tawanya untuk menertawakan ordo mereka sendiri. Oh, gimana tuh? Dan untuk mengajarkan teologi juga. Jadi mengajarkan teologi pakai tawa, pakai cerita humor untuk menertawakan ordo mereka. Aku kasih salah satu contoh cerita ya. Ordo Jesuit itu sekolahnya paling lama, kalau nggak salah sampai 7 atau 9 tahun. 7-9 tahun, S2, S3 tuh bisa. Suatu hari ada ibu lah. Mereka punya cerita. Ada ibu yang bilang, anak gua mau jadi pastor. Haleluya. Masukin ordo mana? Wah, yang ditanya Jesuit kan mau banggain diri. Oh, kalau kamu masuk ordo ini, anakmu perlu sekolah 4 tahun. Kalau kamu masuk ordo ini, anakmu perlu sekolah 6 tahun. Tapi kalau anakmu masuk ordo saya Jesuit, dia perlu sekolah 9 tahun. Lalu ibu itu bicara, kalau gitu yang terakhir aja Romo. Kenapa? Karena anak saya belajarnya agak lama. Padahal kan kira-kira gak gitu, Bu. Ngerti ya maksudnya? Jadi itu untuk menertawakan, lu jangan sombong gitu loh. Sekolah lama segala lama. Jadi ada juk-juk yang menertawakan diri untuk belajar rendah hati. Menertawakan diri. Mengajarkan teologi. Jadi ketika aku baca-baca untuk mengajarkan teologi, untuk kritik, untuk rendah hati, awareness itu sangat bisa loh cerita-cerita. Kalau melihat tertawa ini sebagai form of worship nih, tertawa gitu. Aku melihat karena ada satu penulis ngomong kayak ini. Kita mungkin lupa tertawa. Sehingga kita ketika membayangkan Tuhan itu, Tuhan kan manusia sejati. Kalau dia bisa manusia sejati yang 100% Yesus manusia, maka dia pasti tertawa. Seperti dia juga menangis. Benar. Tapi kan kita gak gambarin itu. Tapi gue percaya sih Yesus ketawa. Karena dia datang pesta. Dia duduk makan sama murid-murid, minum-minum gitu kan. Habis itu dia anak kecil banyak datang sama dia. Wah, itu kalau Yesusnya cool, marah-marah. Diam. Anak, jangan mengganggu jalannya ibadah gitu. Itu contoh real ya. Itu contoh real ya. Nanti kan pasti anak kecil gitu kan. Tapi anak kecil seneng datang. Mau jumpain dia. Wow. Dan teolog itu ngomong, apakah nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan di surga, ekspresi apa? Sukacita itu paling menandai dengan apa? Ada tangisan tapi juga ada tawa kan.
Maka di sini aku melihat tawa itu sungguhlah spiritual. Not just a form of worship. Tuhan Yesus Itu adalah spirituality yang kita merasakan sukacita kayak anak kita kalau punya anak ya. Ketawa bareng di mobil itu, kita ketawa itu aduh indah banget. Gue kan merindukan sih. Kalau anak kecil kita bisa ketawa di mobil dan I see. That's really deep, good. It's really deep kok. Kok Tuhan Yesus waktu yang sama anak-anak. Iya. Itu kalau nggak salah, kalau gue nggak salah ya, ada yang murid yang yang juga ngomong nggak sih? Siapa ya? Iya. Sampai Yesus bilang jangan larang anak-anak datang kepadaku. Kalau kamu nggak jadi kayak anak kecil ini, kamu nggak akan ke kerajaan surga. Mungkin anak kecil itu sangat mengekspresikan kali ya. Dia ketawa-ketawa, nangis-nangis apa adanya. Jadi jujur di situ aku melihat spirituality itu, tawa itu bagian seperti juga menangis. Bagian dari spiritualitas kita. Nggak cuma sebagai teman-teman tertawa bisa menjadi sebagai bentuk penghinaan, tapi di saat yang sama ada emosi yang keluar, ada hidup yang bisa digambarkan dari ketulusan, ada ketulusan, mengajarkan kita sesuatu, mengajarkan kita jadi manusia, dan kadang-kadang juga menghibur sesama kita. Menghibur. Kenapa lu tau nggak? Udah terbukti secara ilmiah ternyata ketika kita tertawa itu muncul analgesik di otak kita yang membuat analgesik itu sebuah hormon, bukan yang membuat kita bisa reduce pain. Jadi kayak painkiller tapi naturally. Dan ya. Wow, itu keren banget. Dan kadang-kadang ternyata lu pernah dengar nggak aromaterapi itu juga bersifat analgesik? Tahu, pernah. Ya kan? Sehingga orang kalau sakit gitu, jadi aku tuh pernah dengar ayat, kamu adalah dupa harum Tuhan, ada kan? Dupa dan wewangian dari Tuhan. Anda salah nanya kalau nanya ke saya. Saya harus nanya ke Anda. Iya. Itu ada ayat itu, dan gue berpikir berbeda. Dulu ada temen gue banyak masalah, anaknya masalah, ke rumah sakit, pokoknya banyak datang masalah. Dia telepon gue, kok gue ada masalah gini-gini, sekarang di rumah sakit anak gue. Aku tuh sampai nggak bisa bilang, Tuhan, aku doain ya, karena pasti udah banyak doa dia. Aku cuma bilang, lu di mana? Di rumah sakit. Ya udahlah, gue kesana duduk sama dia. Terus gue tadi bingung, lu cerita masalah terus gue nggak mau, gue bingung mau chat apa gitu kan. Iya. Terus dia bilang, kok gue juga bingung loh. Gue ceritain masalah terus kok nggak enak banget masalah terus kita ngakak berdua. Kita ketawa loh. Iya. Sampai susternya datang. Dan setelah kita ketawa, waktu pulang gue tetap doa lah ya. Gue tetap doa hadir. Terus dia bilang, kok thank you ya. Hah, kenapa? Iya, lega gue kok. Tawa kita itu ternyata membuat dia itu lebih rileks, lebih tuh. Jangan-jangan Tuhan nggak suruh kita selesaiin problem orang. Kita jadi temen yang bisa buat dia lewatin hari itu dan gantian sama dia. Karena kita dupa harum buat teman kita. Menjadi aromaterapi. Aromaterapi. Sekarang, sorry, sosial media ketika pulang kerja udah capek, lihat sosial media ketawa, healing dia. Iya. Bukan healing sih, bisa reduce pain-nya. Karena mungkin kita church, kita udah nggak pernah ketawa bareng sama orang. Wow. Sehingga akhirnya sosial media itu, membantu dia. Dia fokus, dia ketawa, dia relax. Wow. Tapi kita di gereja. Wow. Gereja. Makanya sorry Yul. Gak apa-apa kok. Dunia malam. Lu ketika penat, lu sakit hati, lu duduk. Ada temen lu yang nongkrong. Gue dulu temen gue berantakan semua. Yang rokok terus ketawa bareng gak jelas. Itu buat mereka bisa lewatin hari itu. Wow. Lu gak kepikiran. Makanya nemenin lu semalaman sambil minum, duduk terus ketawa ngakak. Untuk ekspresiin sakit. Ternyata ada temen gue yang gila banget. Ngapain buang waktu buat gue ketawa-ketawa gak jelas. Dan kadang-kadang kalau malam gue mabuk, dia gendong gue pulang. Dan akhirnya tertawa gara-gara itu. Gue tidak membenarkan itu, tapi mungkin kita terlalu rohani sampai nggak jadi rohani. itu dicatat tuh teman-teman. Terlalu rohani sampai nggak jadi. Sampai kehilangan hal rohani, karena kita anggap yang rohani itu sesuatu yang duniawi, tapi itu orang yang rohani yang dipakai orang dunia untuk jadi penghibur di kala-kala orang sesat, dan kita mengatakan itu adalah sampah. Johan Nugroho 2024. Harus gue kasih citasi tuh.
Red flag habis itu. Red flag habis itu. Nanti di ban lagi. Gak boleh. Di ban dari ini keluarga. Kok gila, yang barusan keren banget. Orang-orang yang sebenarnya tuh ke dunia yang sana, orang-orang yang terlihat seperti sedang broken. Kita lanjutin yang waktu itu ya, kita sempat bahas Kristen broken. Orang-orang yang lagi bergumul semua sebenarnya hanya mencari sebuah alasan untuk dia tetap tertawa. Joker pun gitu, tertawa. Wow. Karena tertawa itu ada penelitian. Oh iya, apa? Dia ngomong gini, otak kita itu mencari orang yang bisa tersenyum bareng sama kita. Iya. Jelas lalu kalau makan pasti enak yang, gila enak Jul, babinya Jul. Dan dia tersenyum dan kita bahagia. Iya, benar. Dan gue kaitin lah ya itu konek-konek. Karena kita terlalu kurang visual membaca Alkitab, ada ayat, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Kita nggak lihat ayat itu secara visual. Kira-kira wajah Tuhan kayak gimana? Orang-orang gambarnya sih bersinar terang. Iya, bersinar terang. Kalau kita pewujudan Allah itu sendiri kan adalah Kristus. Kira-kira wajah Kristus kalau lu ketemu gimana? Peaceful nggak? Dan kita adalah gambar dan wajah Allah. Yang harusnya ketika gue pulang, celakanya gerejanya ngajarin ke gereja jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Lah, katanya Tuhan kita gambar wajahnya Tuhan walaupun tidak sempurna ya. Gue bayangin gue capek-capek pelayanan, gue pulang lihat wajah anak gue, papa senyum. Lu ngerasain gak sih? Lu udah punya pacar kan? Nggak, lu punya pacar. Gue punya pacar. Begitu lu ketemu dia udah lama, lu bakal lagi pergi ketemu dia senyum sama lu. Iya. Gue kerja keras deh. Cepet nikah gitu kan. Cepetan nikah, bener. Lu ngerasa gak sih? Gue merasakan kekuatan dari keinginan untuk selalu melihat, ini gak cuma pacar sebenarnya, keinginan untuk selalu melihat orang-orang tersenyum, orang-orang happy, orang-orang punya joy. Makanya gue kadang tuh selalu bercanda, ngejokes, walaupun receh juga, cuman maksudnya at least adalah orang-orang gitu tertawa gitu karena kerecehan itu. Dan gue seneng, ini gue jujur, itu kayak rahasia hidup gue deh. Right. Dan itulah yang gereja butuhin, mereka bisa tertawa lepas. Karena ada satu penulis yang mengatakan bahwa tawa adalah act of hospitality. Kita pernah ngomongin hospitality. Pernah ya teman-teman, itu kan? Udah 1000 tahun lalu di Say It True, podcast pertama sebelum Hello Get On Topic kan? Jadi act of hospitality. Ketika kita ketawa bareng, kita langsung deket. Kita bisa ketawa bareng. Dan wah itu keren banget sih. Makanya aku sekarang kalau nemenin teman-teman yang lagi luka, kadang-kadang istri gue kadang-kadang bingung, kenapa lu bentar sedih atau ketawa bareng berdua. Tapi ketawanya painful itu membuat sebuah bentuk bahwa gue bareng sama lu, gue tertawa bareng lu, gue nangis bareng lu. Makanya sahabat yang baik adalah sahabat yang bisa nemenin lu dikala lu sedih dan dikala lu senang. Tapi kalau sedih doang karena dia pasti manusia kan ada senengnya. Masa lu sedih terus, tapi dia juga bisa seneng sama lu. Bayangin lu seneng dia gak ada ketawa bareng sama lu. Lu seneng dia sedih. Lu sedih dia seneng. Jadi sebagai sebuah bentuk act of hospitality untuk sesama kita. Gue keinget satu cerita waktu itu ada. Gue salah satunya sih. Ada kisah-kisah teman-teman berduka, termasuk gue kan. Pernah ada masanya gitu. Ada masanya berduka itu, gue inget ada pertama kali banget di rumah duka nih, gue kaget karena dia ketawa banget, harusnya sedih. Karena selama ini gue kalau ke rumah duka adalah yang gue tahu adalah emang suasananya kesedihan kan. Terus ada satu kayak koko gitu, koko gereja, papanya berpulang. Terus akhirnya kita datangkan menghibur. Di hari itu gue melihat ekspresi yang berbeda. Kenapa? Gimana? Dia menertawakan, dia menunjukkan emosi itu dengan ketawa gitu. Papanya yang udah meninggal. Terus habis itu sesaat sebelum papanya meninggal dia cerita kalau iya dia doain papanya. Terus habis itu ada bikin tanda salib gitu kan di papanya. Malah meninggal. Terus habis itu ketawa bareng. Terus gue kaget. Karena menurut gue itu lu gak appropriate lah itulah. Iya, tapi dia yang ngomong. Si koko yang berduka ini, terus gue sesaat itu gue kaget. Gitu loh. Karena yang gue bayangkan adalah situasi duka. Sampai akhirnya gue belajar. Oh, gue ngerti. Pain. Karena saat itu dia sedang mengalami luka. Dan dia mengalami luka
emosi yang dikeluarkan dalam bentuk tertawa. Itu berarti suka banget ya. Iya, teman-teman, kadang tuh mungkin kita kaget ya, karena gue juga pernah kaget dengan tertawa itu. Tapi gue juga belajar kalau dari podcast ini juga ya, terutama tertawa tuh sebenarnya bukan berarti kita happy. Iya, tapi ada bisa pain yang keluar dari tertawa itu. Nangis juga bukan berarti sedih. Nangis juga bukan berarti tapi sedih. juga bisa bahagia. Juga bisa bahagia. Makanya ada ayat ya, nanti gue selalu tersentuh sama ayat tuh. Nanti gue show. Tuhan akan hapuskan air mata kita. Tapi itu kan kayaknya air mata kan sedih. Tapi memang ada kesedihan, tapi ketika dihapus, ketika nanti Tuhan datang berjumpa dengan kita, hapus. Saya yakin juga ada senyuman, tawa yang bahagia. Jadi gak sabar ya. Jadi makanya harus banyak nangis. Kalau enggak apa yang dihapus cuy. Tapi juga gak cuma nangis. Karena hidup ini kan bohong lah, kita gak pernah ketawa. Ada yang indah kok. Permasalahan cuma menemukan keindahan itu ya. Membuka mata kita. Karena kadang-kadang kita terlalu pain, kita gak bisa lihat keindahan itu. Kayak Agustinus bilang, gak ada gunanya lu di bawah terang ketika lu tutup mata lu. Nah ini yang merubahkan aku. Jadi aku dulu banyak memaknai spiritualitas itu sebagai yang dark, painful, full of tears. Tapi sekarang aku memaknai bahwa ternyata hidup itu gak cuma tears. Ada joy. Ada kebahagiaan. Yang ketika lu lihat adik bimbing lu ketemu pasangannya dan menikah, itu seneng banget. Indah banget. Yang lu bisa ketawa dengan speech dia yang lucu gitu, tapi tulus. Tapi juga itu sesuatu yang pain juga ada di sana. Karena gue selalu pesan yang nikah, lu siap gak lu nikah? Lu bahagia sekarang pegang tangannya, nanti suatu hari lu pegang di peti mati. Waduh, ya itu kan? dark juga kok. Iya kan? Iya. Tapi ketika lu ditanya, lu bisa milih lagi lu nikahin dia gak? Lu tetap bilang lu nikah dia. Wah, jadi ada keindahan, ada kebahagiaan, ada tangisan. Itu bagian jadi manusia. Maka saya belajar, aku masih belajar tertawa cuy. Karena tertawaku masih banyak painful ya. Nggak, tapi menurut waduh gawat. Gue jadi semakin mengenal diri lu nih sekarang. Gelap. Kalau lu lagi ketawa, lu lagi sedih apa lu? Iya, boleh tuh, itu jadi jokes juga tuh. Lu kalau lagi ketawa terus lu lagi sedih apa lu? Ngaku. Iya. Aduh. Gue belajar jujur. My goodness. Makanya gue juga heran gitu loh. Kenapa kalau mau Paskah, khotbah yang lebih powerful itu di Paskahnya, lu di Jumat Agungnya, lu tahu nggak sih? Tahu. Karena lebih maknanya, tapi begitu joy-nya itu kok kayak bangkitnya itu kok kayaknya kita perlu loh. Karena mungkin hidup kita terlalu painful, karena kita nggak pernah melatih untuk tertawa, membayangkan itu gitu ya. Gila, ini episode gila banget, keren banget, tertawa ini. Nggak tahu yang denger nanti tahu-tahu ada yang ketawa ambil nangis. Oh my god, kalau itu teman-teman jangan lupa untuk men-share emosi itu ya. That's right. Tertawa dan sedih itu baik menjadi manusia, tapi kita nggak perlu tertawa atau sedih sendiri loh. Jadi berani sedih, berani bahagia. Banyak orang nggak berani bahagia, atau orang berani bahagia dia nggak berani sedih. Aku ketemu satu anak, dia cerita sama gue, dia kena cancer. Terus gue langsung bilang, lu kerasa nggak sih? Lu udah ngerasain sakit yang dalam banget, tapi begitu lu ngerasain itu nggak sakit, lu ada rasa rilisnya. Tubuhmu udah begitu peka ngerasain sakit yang dalam dan juga kelegaan yang nggak sakit yang dalam. Akhirnya lu bisa embrace a lot of thing in your life. Ketika lu sakit lu bisa nangis, tapi ketika lu bahagia lu bisa ketawa dan memuji Tuhan dan bersyukur. Ketika lu sedih lu bisa bilang, Tuhan gua gak kuat, Tuhan gua takut. Tapi ketika ada berkat, Tuhan thank you banget. Mungkin kita perlu jadi manusia dengan tertawa dan menangis. Menjadi manusia dengan tertawa dan menangis. Gila, semua tentang menemukan balance ya. Dan di podcast itu kita belajar teman-teman tentang hal itu bareng-bareng ya. Khususnya satu episode penuh dengan tertawa dan canda. Kok gue jadi keinget satu quotes ya. Ada Charlie Chaplin kalau nggak salah. Dia pernah ngomong gini.
Jangan sampai lu melewatkan satu hari pun di dalam hidup lu tanpa lu tertawa. Gua rasa lu sudah mewakili quotes itu dengan baik ya. Setiap hari itu pasti harus ada tertawa gitu. Ada ketawa, walaupun painful ya. Aduh, balik lagi, salah ngomong gua. Oke lah kalau gitu. Ada ini satu lagi. Aku baca satu teori dia bilang, tawa itu adalah panggilan atau membuat orang tertawa adalah panggilan surgawi. Ada penulis teolog kayak, aku agak lupa. Karena membuat orang bersuka cita, membuat orang bahagia, membuat orang. Nanti kalau lu punya anak, ketika lu do something buat anak lu dan dia tertawa, nggak bisa dibeli Jul, nggak bisa dibeli. Nggak usah punya anak, ketika lu do something buat pasangan kamu, pacar kamu dan dia ketawa dan thank you, wow. Gue setuju. Itu indah. So teman-teman, gua rasa kita harus sama-sama menemukan the reason, alasan untuk kita, jangan alasan lah, makna untuk kita tertawa, makna untuk kita bersedih di dalam hidup kita. Wow, keren banget kita hari ini. Ketawa lagi. Nggak, bukan keren banget kita, keren banget Tuhan kita. Karena yang ngomong dari tadi bukan Julius dan Johan ya, tapi Jesus in us. Mungkin perlu nonton itu ya, The Chosen. Itu salah satu serial yang bagi gua Jesusnya itu digambarin main sama anak kecil, digambarin deket, digambarin nangis. Jadi itu sangat human lah ya. Iya. Dan gua suka. Karena kritik gua terhadap teologi, saya dari Reform tradition ya, kan menyatakan bahwa Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Tapi ketika kita mengekspresikannya, kita kurang sisi kemanusiaannya itu dimunculkan ketika dia punya sahabat, ketika dia bareng sama si anak, ketika dia berjumpa. Kita sangat menekankan ketuhanannya, padahal doktrinnya ada 100% manusia. Mungkin perlu digambarkan itu jadi lebih menyentuh kehidupan. The Chosen itu aku rasa cukup. Iya, benar ya. Sometimes we forget we're only human. We're only human. Oke lah, gila. Thank you. Panjang loh. Tahu udah sangat-sangat lama ini kita ngobrol berdua, tapi gue rasa teman-teman yang udah nonton sampai tahap ini, gue berharap dan berdoa supaya teman-teman juga mendapatkan apa yang udah dari tadi gue dan Ko Johan, kita tertawa bareng, kita bisa ngomongin hal indah bareng-bareng. Nah teman-teman juga bisa, teman-teman temukanlah keindahan itu teman-teman. Belajar tertawa ya. Belajarlah tertawa. Sampai tertawa itu menjadi bagian hidup yang bukan belajar lagi. Yang bukan belajar lagi. Bukan belajar lagi. Kalau belajar bukan tertawa. Masa tertawa? Gue belajar tertawa gimana? Kan gak gitu. Ya udah teman-teman, kalau gitu kita minta tolong juga teman-teman follow sosial media kita di HelloGod. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Teman-teman bisa dengerin di Noise dan Spotify. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi kita, ada available on App Store dan Play Store. Di situ kita bisa saling sharing, tertawa bareng, dan saling mendoakan. Ko Johan juga mungkin ada Instagram yang mau di-share, YouTube dan sebagainya. Iya, Johan Nugroho di Spotify, di YouTube, semua Johan Nugroho. Dan tentu saja Instagram. Iya. Ada video cuplikan-cuplikan seni bela diri sama Julius. Oke lah kalau gitu teman-teman semua, kamera ke gue ya. Teman-teman semua, thank you very much for today. Thank you to Feby di sana, Ko Johan yang udah hari ini datang jauh-jauh dari negara nun jauh. Konoha. Dan thank you teman-teman semua for watching HelloGod on Topic, where HelloGod will always be on topic. Stay connected with HelloGod.